Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Terima kasih sudah menonton, karena dengan kalian menonton hari ini, itu langitnya jadi adem. Enggak ya, jadi emang langitnya sudah adem duluan. Dan hari ini saya akan membahas sebuah Innova. Kayaknya sih mungkin ini Innova pertama kali yang saya bahas, yaitu Innova Reborn yang facelift gitu. Jadi kalau kalian melihat Innova facelift itu pembedanya ada dua ya. Yang pertama dari velg. Nah, ternyata Campiro ya, jadi udah facelift keren-keren, ternyata bannya jadi Campiro. Oke, nggak apalah. Lalu untuk bagian depan itu udah facelift juga, jadi grillnya sudah trapesium, kalian bisa lihat grillnya. Jadi Innova ini itu akan dikerjakan jok mobil dengan material Vision, dan motifnya itu keren. Jadi motifnya itu bisa dibilang campuran elegan dan sporty, tapi lebih ke arah sporty kayaknya. Dan menggunakan sistem paten, jadi kalian bisa lihat video before proses dan afternya seperti ini. Nah, seperti itu ya jadinya hasilnya untuk Innova Reborn ini. Saya akan membahas sedikit interior Innova. Jadi kalau kalian tadi lihat before-nya, itu memang Innova yang facelift ini warnanya berbeda dibanding dengan Innova Reborn sebelumnya gitu. Jadi kalau yang Innova Reborn sebelumnya banyak keluhan, warnanya kok kayak macan gitu, warnanya lebay, warnanya coklat gitu. Tapi itu semua kembali ke Toyota, itu keputusan Toyota. Whatever lah mereka mau mutusin cover seperti apa. Yang saya mau bahas di sini adalah cover asli fabrik yang Innova Reborn facelift. Jadi kalau yang Innova Reborn facelift ini itu warna covernya berbeda ya. Jadi kalau yang lama itu warnanya coklat, kalau yang Reborn ini dia warnanya lebih kayak coklat tua, kayak dark brown gitu ya. Coklat tua sih, coklat tua dan warna hitam. Material teksturnya hampir sama, dia tekstur lurik-lurik seperti ini. Di sini juga materialnya kayak kotak-kotak, hampir sama dengan Innova yang sebelumnya. Nah, salah satu kelemahan di cover yang Innova ini adalah jamur. Jadi kalau misal kalian punya mobil yang warnanya itu gelap gitu ya, seringkali itu nanti setelah dipakai setahun, dipakai berapa bulan atau mungkin berapa tahun dalam jangka waktu tertentu, dia bisa menjadi warna putih lah. Biasanya kalau warna putih itu biasanya kan karena lembab, lalu kena hujan, kayak sekarang ini kena musim hujan. Dan kalau misal jamur itu dia langsung putih-putih. Dan maka dari itu banyak orang yang banyak yang ngomong kayak, oh mobil itu bisa menyebabkan sakit pernapasan, bisa bikin sesak napas. Yaitu yang saya baca-baca di Google gitu kan, saya riset itu sebenarnya salah satunya dari jok mobil yang bentuknya kayak seperti ini. Lalu yang paling bahaya adalah ketika kalau kotor itu nggak kelihatan, karena kalau warna hitam atau warna gelap seperti ini, itu kalau kotor, kena makanan, kena minuman, apalagi minuman yang ada gulanya, atau mungkin gula kan biasa bakteri suka ya, maka kalau kita
makan gula kebanyakan seringkali jadi batuk lah. Itu karena gula itu adalah sumber makanan dari bakteri. Maka dari itu juga kalau misal jok itu kita biarin lalu kena kotoran, kena makanan, minuman, dan minumannya mengandung gula, makanannya mengandung gula, itu di sini nanti ketika kotor itu nggak kelihatan dan tiba-tiba sudah bau dan beracun. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi kita lebih mending kotor atau kena bakteri atau virus itu sudah kelihatan dari fisik ya. Kalau gelap itu seringkali nggak kelihatan. Tiba-tiba udah jadi penyakit aja di dalam mobil. Maka dari itu nggak ada salahnya sih kalau misal kalian melakukan pencegahan dengan pemasangan jok mobil. Yuk kita jelasin tentang jok mobilnya seperti ini. Nah, dari segi interiornya, Innova ini kan tipe V ya. Jadi tipe V itu memang punya punggung yang lebih lebar. Nah, kemarin juga saya sempat nonton video Innova tipe G memang tidak bisa sama dengan tipe V ya. Memang betul sih, memang joknya bentuknya beda. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misal kalian punya Innova tipe G, tapi kalian upgrade jadi bukan upgrade joknya, maksudnya cover joknya dibikin atau jok kulitnya dibikin motif tipe V. Ya kan nggak ada salahnya kan, kita pengen yang lebih bagus, kita punyanya seperti ini, kita pengen ngupgrade karena kita bersyukur punya mobil yang ada, kita nggak serakah pengen ini, itu kan ya bisa gitu. Jadi menurut saya nggak masalah. Entah ada orang yang ngomong wah ini nggak bisa di upgrade, tetap joknya beda, whatever lah. Tapi menurut saya itu kreasi kalian juga gitu, mau pasang joknya seperti apa kan yang punya mobil, kalian yang punya budget untuk pasang jok, itu suka-suka kalian tuh mau bikin model seperti apa. Nah ini kita bikin model yang cukup sporty ya, menggunakan Vision McLaren. Jadi McLaren itu bisa dibilang ya untuk Vision yang bahannya belakangnya itu kayak semi kulit gitu. Jadi bentuknya kalau biasa kan kayak keniting gitu ya, yang ini bentuknya kayak berbulu-bulu kayak semi kulit. Dan ini materialnya keren, jadi kalau dipasang itu lumayan mirip kulit asli ya, lumayan mirip dengan kulit asli. Lalu kalau dipasang paten kayak gini juga lebih kelihatan wow gitu. Lalu modelnya saya jelasin sedikit. Jadi model itu kita bikin modelnya dengan warna putih ya, jadi hitam dan putih. Di sini McLaren warna hitam, lalu di sini ada potongan warna putih, di sini benang warna putih dan potongan lipetan. Dan di sini ada ornamen-ornamen jahitan yang bikin kelihatan tambah elegan gitu, dengan mengotak seperti ini, lalu bentuk lancip-lancip juga seperti ini. Bagian bawah juga kita potong, kita kasih jahitan, jadi lebih keren. Nah, sayang sekali mungkin yang agak kurang di Innova ini mungkin door trimnya ya. Door trimnya mungkin harapannya nanti menyusul biar bisa membantu omset aki jok. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Dan ini menggunakan sistem paten. Jadi kalau untuk Innova tipe V itu memang interiornya kan yang bisa dibilang yang top of line-nya lah, untuk bukan top of line kayak Innova Venturer atau TRD, tapi secara interior memang Innova V itu selalu lebih lengkap, selalu lebih electrical dan nggak banyak manual gitu, banyak tombol-tombol seperti itu. Jadi kalau dibikin sayang bucket itu nyaman, karena kalau cover Innova yang asli itu aslinya dia kayak agak ngambang gitu covernya. Kalau yang udah di paten gini kan kita bisa dalemin godnya, kita bisa tanam kawatnya lebih dalam sehingga joknya ini lebih narik dan lebih meluk punggung. Kita bisa bikin sampingnya ini lebih keluar sehingga punggung kita lebih tersupport oleh kursi Innova ini seperti itu. Dan ini headrestnya juga kita bungkus ya. Ya iyalah, headrest ya dibungkus loh. Ini menggunakan benang warna putih seperti itu. Kita langsung ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah sendiri itu banyak banget yang nanya ke kita, kalau misal jok tengah di cover, joknya dibongkar-bongkar, apakah aman, apakah rusak atau enggak, kan bisa cek langsung. Enggak rusak ya, aman ya. Jadi kalau pengerjaan di aki jok, kalian nggak usah khawatir. Pembongkaran seperti ini itu kita dijamin aman, bisa kembali sempurna seperti originalnya. Lalu di bagian belakang ini juga kita bikin motifnya seperti kayak depan, kan bisa lihat di sini ada warna putih, di sini ada ornamen-ornamen jahitan, di sini ada potongan dengan jahitan warna putih, di sini ornamen jahitan, dan stitchingnya juga warna putih di sini. Bagian dudukan juga sama. Ini bagian armrest yang untuk tipe V, dia ada cup holder, dan cup holder bisa digunakan secara sempurna. Wih, keren ya, kayak Innova saya ya, kayak pasang tipe V.
Nah segitu informasi. Jadi kok misal kalian nggak harus di AG Jok sih, maksudnya kalian misal lagi di luar kota, kalian punya mau pasang armrest seperti ini, lalu kalian bingung Innova tipe V, karena gini, kalau yang Innova baru itu, yang Innova Reborn itu memang 40-60, tapi 60-nya ada di kiri, 40-nya ada di kanan. Sedangkan yang Innova Grand itu 60-nya ada di kiri dan 40-nya ada di kanan. Jadi kalau misal kalian mau upgrade jok tengah Innova tipe misal tipe G, Innova Grand, Innova tipe G, kalian mau upgrade punya Innova Reborn, itu saya saran mending ke ganti yang punya Fortuner, atau mungkin kalian ganti punya Innova tipe V, karena kalau misal dibikin kayak tempat Innova saya itu, pertama bengkel joknya pasti bingung karena pengerjaannya bisa dibilang lebih rumit, karena bracket-bracketnya itu dibalik semua ya. Jadi kita juga kalau misal pasangnya seperti itu, kita casnya jadi agak tinggi gitu, karena pengerjaannya lebih rumit. Jadi lebih baik sih saya saranin kalau misal kalian punya Innova Grand, kalian upgrade armrestnya pakai Innova yang Grand juga tipe V atau Fortuner. Atau misal kalau misal kalian punya Innova Reborn tipe G, kalian upgrade-nya jangan pakai Innova lama. Ya iyalah, pasti masa pakai Innova lama ya upgrade-nya pakai Innova tipe V untuk armrest seperti ini. Oke, gitu aja bosku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe dan follow juga Instagram AG Jok dan YouTube Timothy AG Jok. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.